selalu diasah dan untuk selalu menjadi yang terbaik. Baik, langsung kita ke pemateri yang terakhir. Sebelum terima kasih untuk Bang Riko Sabta Adiasun yang telah memberikan pengalamannya juga untuk berbagi cerita pada siang hari ini. Kita ke Bapak Budi Putra. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Budi Putra. Selamat siang. Selamat siang. Baik, izin dulu Kiki untuk membacakan riwayatnya ya Bapak ya. Ya, Kiki silakan. Profil dari Bapak Budi Putra. Jabatan pendiri dan CEO Equator Media. Berpengalaman hampir lebih 20 tahun di bidang media, periklanan dan juga industri hiburan. Wow, luar biasa sekali. Pengalaman lain dari seorang Budi Putra ialah bekerja di Yahoo atau dia membantu Yahoo untuk mendirikan kantor di Indonesia dari awal sebagai country manager Yahoo Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Bekerja di startup Indonesia Streaming Piki Rekrutan, mengembangkan channel perjalanan untuk media warisan Indonesia The Jakarta Post, memimpin Indonesia tim untuk melakukan kolaborasi jaringan influencer digital yang berbasis di Amerika Serikat, tim konten Bukalapak, digital media advisor di PT Perfecta Megatama, kepala digital untuk Royal Golden Age atau RGE. Jabatan sebelum antara lain adalah CEO Jakarta Post Digital, penasehat dan direktur untuk perusahaan streaming video yang berbasis di Singapura, Piki INC atau perusahaan rekrutan. Jabatan sekarang adalah F3, penasehat Agustus dari tahun 2021 sampai saat ini. Dan di Equator Media sebagai Chief Executive Officer dari Maret 2021 hingga sekarang, dan juga pendidikan beliau adalah S1 jurusan Sejarah Universitas Andalas tahun 1991 hingga 1995, S2 Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2008. Benar Bapak Budi Putra? Yeps. Luar biasa sekali. Sebelumnya Kiki applause lebih dulu dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh semua pembicara kita pada siang hari ini, karena tentunya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terkhusus untuk Kiki tentunya yang pada siang hari ini semangat banget untuk bertemu dengan seluruh pembicara kita. Baik, Bapak Kiki panggilnya Bapak atau Abang Bapak Budi? boleh, Bapak boleh, Bapak. Bang boleh ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Budi Putra, SSMSI, yang akan memberikan pengaruh baiknya dan juga mencari pengalamannya agar bisa menjadi kita lebih produktif lagi ke depannya. Silakan pada Bapak Budi Putra, SSMSI. Disilakan. Terima kasih Kiki, moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat hadir dalam forum virtual ini ya. Senang karena ini forumnya menarik mengenai bagaimana karir yang bisa dirintis oleh sejarawan ya. Ya, saya senang karena yang hadir sebagian besar adalah yang sedang kuliah, mahasiswa ya, dan juga para alumni. Dan ya kalau saya seperti yang dibacakan moderator tadi, saya BP-nya 91 ya, udah tua banget ya, 91. Dan background saya sebenarnya lebih waktu jadi waktu jadi mahasiswa di Padang, sudah jadi wartawan juga sih. Saya background sebenarnya wartawan ya, wartawan di Padang, wartawan Singgalang sampai kuliah, tamat kuliah terus hijrah ke Jakarta jadi wartawan Tempo ya, wartawan Tempo 5 tahun. Nah kemudian masuk ke seperti yang dibacain tadi jadi country manager Yahoo Indonesia di Singapura, dan juga pernah mendirikan video streaming yang kayak Netflix sekarang ya, View ya, namanya Viki, video streaming yang kemudian dibeli oleh Rakuten. Terus saya balik ke Jakarta jadi CEO di Jakarta Post, pernah jadi VP konten di Bukalapak ya, e-commerce ya, dan sekarang mendirikan digital agency sendiri ya, yang bergerak di bidang digital ya, KOL, influencer ya, konten marketing dan lain sebagainya. Nah, ini paling tidak membuktikan bahwa sebenarnya sebagai alumni sejarah terbuka lebar ya, opportunity yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah dengar para alumni juga bekerja di berbagai bidang, ya, di berbagai profesi, ada yang jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, itu memang sangat besar sekali sebetulnya peluang-peluang itu. Yang penting adalah memang
pada akhirnya kita kuliah itu kan sebenarnya belajar bagaimana berpikir sistematis ya. Bagaimana kita belajar metodologi. Nah, saya beruntung pernah belajar metodologi sejarah. Metode sejarah adalah salah satu metodologi yang menurut saya sangat kuat ya. Kita bisa meneliti, memahami apapun bidangnya dengan bersenjatakan metodologi yang dipelajari di sejarah ya. Dan termasuk hal-hal lain yang kita peroleh di saat kuliah, jelas manfaatnya sangat besar sih menurut saya ya. Menulis laporan, menulis skripsi, menulis paper, kemampuan menulis itu waktu masuk ke dunia kerja itu tak kalah pentingnya. Anda sekalian tentu kalau sudah bekerja tentu perlu menulis report bulanan, weekly report dan lain sebagainya ya, bikin presentasi PowerPoint ya, bikin uraian-uraian tertentu, proposal. Nah itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau kita sudah pernah dibekali kemampuan menulis, ya, mempresentasikan sesuatu, terbiasa dengan akurasi, ada sumbernya dan lain sebagainya, itulah yang bikin bagaimana kita bisa berkembang ya. Dulu saya juga masih ingat waktu masih kuliah di sejarah, sebagian besar wacana yang berkembang di kalangan mahasiswa sejarah itulah bekerja, ya terutama salah satunya adalah di kantor arsip kali ya, arsip, terus dan peneliti dan lain sebagainya. Ya, menurut saya itu tetap merupakan core ya, core. Tapi kan nggak mungkin semuanya masuk ke situ, ya nggak mungkin semuanya di dosen, nggak mungkin semuanya di peneliti, nggak mungkin semuanya di guru ya. Kita bagi-bagi tugas lah, harus ada yang memperkuat bidang-bidang yang lain juga, jadi entrepreneur, jadi profesional dan sebagainya. Dan tinggal kita bagaimana memanfaatkan jaringan. Ya. Ini yang kita tidak hanya di sejarah ya, termasuk di Andalas secara umum pun sebenarnya masih lemah memanfaatkan jaringan gitu, networking gitu. Kita ada di mana-mana, tapi ketemunya pas webinar ini doang gitu, ya kan? Tahunya, oh si situ kerja di situ ya, oh di bidang itu ya, padahal kemarin saya perlu itu loh. Nah gitu, jadi itu yang menurut saya masih perlu kita perkuat. Tempo hari waktu pemilihan Ketua IKA Andalas ya, yang kebetulan saya salah satu menjadi panelis lah, yang memberi masukan kepada calon-calon atau kandidat-kandidat Ketua Ikatan Alumni Andalas. Saya bilang apapun yang diprogramkan, networking ini yang harus dibenerin saya bilang. Ya, salah satu keunggulan teman-teman dari ITB, jaringannya itu yang kuat banget ya. Siapa masuk kerja di mana tuh dirayain ya. Mereka kumpul, ngopi-ngopi, terus sekarang ngerjain apa nih sekarang gitu. Jadi langsung cepat gitu berbagi. UI juga kuat. Nah, saya yakin Andalas pasti jaringannya juga sudah jalan di beberapa bagian. Tetapi itu mungkin yang harus diperluas. Paling tidak saya belum pernah tersentuh itu gitu. Jadi nggak tahu juga apa yang mau bisa dibantu kan. Apa juga bisa dikerjakan bareng ya. Nah, kembali ke bagaimana kita bisa menyiapkan diri ya masuk ke dunia kerja. Dari tentu kalau kita kuliah tentu kita berpikir ke dunia kerja kan ya, tamatnya mau ngapain gitu ya. Bagi yang bercita-cita menjadi dosen misalnya peneliti, itu udah sangat clear lah langkah-langkahnya ya. Tentu kuliahnya harus benar-benar bagus ya. Tentu harus melanjutkan ke pendidikan berikutnya S2, S3 ya. Itu tidak bisa dikompromikan lah ya. Namun kalau profesi yang diinginkan di luar itu ya, mungkin nggak perlu atau nggak terlalu wajib lah langsung S2 atau S3 ya. Tapi mulai mulai membuat jaringan aja gitu. Salah satu yang saya ingat ya, zaman saya di Padang, saya tuh sering banget menyempatkan diri untuk hadir di berbagai acara seminar nasional, conference yang ada di Padang yang dibikin secara nasional, terus kan ada dibikin di Padang di Hotel Pangeran atau di
Bumi Minang sama itu dan lain sebagainya, ya. Saya meluangkan waktu, lalu ketemu dengan para pembicara-pembicara yang terkenal itu gitu. Saya ketemu, memperkenalkan diri, ya, ketemu dengan menteri gitu. Nah, kebetulan saya juga karena saya sebagai wartawan waktu itu punya akses ke berbagai orang kan ya, kita ketemu Mendikbud, apalah ya, Menteri Koperasi, ya, yang semua yang datang atau duta besar atau peneliti-peneliti asing, ya. Nah, saran saya adalah adik-adik semua yang sedang kuliah, jangan terlalu sibuk sama kuliahnya gitu. Ya. Luangkanlah waktu kalau ada acara-acara di Padang, di Bukit Tinggi atau dimanapun, pasti banyak orang-orang hebat yang hadir kan ya. Temui gitu, perkenalkan diri, ya, belajar dari mereka. Kita tuh harus dengan sadar belajar dengan orang hebat, ya. Nggak mungkin kita cukup andalan kita baca buku, udah selesai enggak. Buku itu tempat kita mendapatkan pengetahuan, ya. Tapi berdiskusi dengan orang, understanding-nya yang kita dapat, pemahamannya. Beda ya, knowledge dari buku, understanding dari orang. Dari kita berdiskusi, dari kita mendengar gitu. Jadi kalau kita hanya sibuk dengan buku aja, tapi nggak pernah mengujinya, tidak pernah mendengarnya langsung dari orang yang ahli gitu, tidak pernah apa ya, mengujinya, ya nggak paham juga kita akhirnya. Nah, saya lebih banyak meluangkan waktu itu bertemu orang. Ya. Lalu kenapa waktu saya jadi wartawan di Padang, ya, lalu bisa hijrah ke Jakarta jadi wartawan Tempo waktu itu. Saya tidak apply sama sekali, tapi saya ditawarin. Nah, kenapa ditawarin? Bukan karena saya hebat nulis kali ya, bukan karena wartawan satu-satunya wartawan yang jago di Padang, enggak. Karena jaringan saya selalu bikin jaringan dengan mereka. Kalau datang saya temenin wartawan Tempo dari Jakarta, saya temenin, mereka perlu bantuan apa dan lain sebagainya. Kita luangkan waktu. Jadi kalau nasihat saya buat adik-adik yang sedang kuliah sekarang, yang nomor satu itu jaringan, ya. Kenapa? Ketika orang butuh satu kandidat tertentu ya, jadi nggak punya banyak waktu loh mencari orang. Yang dia ingat orang yang dia ingatnya, terus dia cari orang yang dia ingat aja, dia lihat HP, oh iya ya ini di Padang ada nih, coba saya tawarin, gitu ya. Nah ada soal apa ya, situasi tertentu ya. Jadi ingat kalau orang yang tidak punya jaringan, jelas dia punya opportunity yang lebih sedikit dibanding orang yang punya banyak jaringan, ya. Tadi kan Kiki membacakan seluruh jabatan saya ya, role saya. Itu tak satu pun saya yang apply. Ya, itu semuanya ditawarin. Ya, kenapa ditawarin? Ya karena punya jaringan kita menunjukkan kita bekerja keras dan kita mampu gitu. Ya. Nah itu peluang-peluang. Jadi pertama jaringan ya. Yang kedua, kan para motivator sering bilang tuh, follow your passion ya. Jangan percaya, kita nggak pernah tahu passion kita apa. Ya, ingat ya kata saya, passion kita nggak pernah tahu sebenarnya. Walaupun kita lagi kuliah di sejarah, belum tentu passion kita jadi peneliti, belum tentu passion kita jadi dosen, belum tentu. Ya, kita baru tahu kita passion kita apa kalau kita sudah bekerja di berbagai bidang. Kita cobain dulu aja, jualan gimana rasanya, ya, bekerja di bidang sosial gimana, di NGO bagaimana, ya, terus bekerja dengan perusahaan tertentu bagaimana. Nah, dalam perjalanan kita bertahu, oh ternyata passion saya ini nih, gitu. Jadi follow your passion, apa yang mau di-follow? Nggak jelas, kita nggak bisa mengikuti, kita nggak pernah tahu passion kita apa. Yang benar adalah passion itu yang memfollow kita sebenarnya. Yang terjadi itu adalah kebalikannya. Dulu ya, waktu saya kuliah di sejarah Unan dan saya jadi wartawan juga ya, saya pikir passion saya itu jadi wartawan atau peneliti. Ya, ternyata enggak. Ternyata passion saya itu di bisnis ternyata. Negosiasi, bikin bisnis deal, berkomunikasi, berpresentasi gitu. Nah, ternyata kan dari 20 tahun karir saya jadi profesional, itu paling 30% yang jadi wartawan, sisanya udah profesional, entrepreneur, profesional, bekerja di berbagai multinational companies gitu, ya. Dan itu artinya beda banget, ranahnya itu udah beda banget. Nah, terus jangan lupa yang ketiga, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris.
yang kuliah di sejarah ya, ada bonus tuh bahasa Belanda, ya kan? Ya itu karena kalian harus ngerti bahasa Belanda karena urusan kuliah dengan sejarah ya, penting banget. Tapi bahasa Inggris itu adalah bekal buat kalian untuk apa ya, membuka jendela yang lebih besar lagi. Ya. So begitu kita bekerja di Jakarta di sebuah multinasional itu kan udah berbagai bangsa yang kerja. Apalagi kerja di luar negeri kayak di Singapura gitu atau di Tokyo gitu. Ya kan, udah beda banget ya. Nah, di saat itu orang tidak terima lagi alasan kita, wah saya bahasa Inggris saya masih susah gitu. Orang nggak terima alasan. That's your problem gitu, ya kan? Kita akan ketinggalan gerbong, ya. Jadi pesan saya cuma 3 itu ya buat teman-teman, adik-adik ya, adik-adik saya yang sedang kuliah sekarang, ya. Kalau soal kuliah tuh udah nggak perlu saya nasihatin lah, ya. Itu harus benar, kuliah jangan ditunda-tunda, kalau bisa tamat secepatnya. Paling tidak itu menunjukkan tanggung jawab kalian terhadap orang tua yang sudah memberi SPP kan, ya. Itu tanggung jawab itu ada di situ. Oke, kuliah itu udah ya boleh benar ya. Jangan jangan ditunda, jangan ambil cuti yang nggak perlu. Tamatlah secepat-cepatnya sehingga kita bisa melakukan yang lain ya. Nah, sambil kuliah berjaringan. Nah, panitia yang bikin seminar seperti ini menurut saya bagus. Berarti dia sudah mulai berjaringan kan, mengotak narasumber dan lain sebagainya. Itu harus ada sebagainya harus tetap di follow up. Ada acara-acara. Nah, mungkin sekarang lagi pandemi mungkin belum banyak di Padang kan ya. Tapi kalau pandemi ini sudah mulai berakhir, ada yang datang ke Padang, coba datanglah, ketemu, belajar dengan sadar, ketemu sama mereka, ya. Terus jangan terlalu pusing dengan kita mau ngapain nanti ya, mau ngapain gitu, ya. Tapi ketika ada satu opportunity, ada yang nawarin nih, kamu mau nggak jadi tim peneliti ini? Kamu mau nggak jadi asisten saya di bisnis ini? Apapun ambil dulu aja, ya. Lalu pelajari sambil jalan, ya. Ya, ambil aja itu ya. Jadi jangan terlalu dipikir-pikir ya. Terus kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris terutama ya. Menulisnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu 3 hal yang menurut saya minimum yang harus dimiliki kalau kita ingin melakukan apa ya, ingin memasuki dunia kerja ya, dunia industri sehingga kita bisa bersaing. Kalau soal sumber daya manusia sama aja sih sebenarnya. Orang Indonesia pintar-pintar, di Padang juga semuanya pintar-pintar. Yang membedakannya adalah bagaimana dia mengeksekusi jaringannya, bagaimana dia memutuskan mau bekerja di mana, memutuskan bagaimana belajar dengan siapa, memilih mentornya siapa. Itu dulu nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Ini kayaknya bisa membuka pengetahuan kita lagi ya tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang benar-benar sudah memiliki pakem-pakemnya. Nah, tadi dari Bapak Budi Putra sudah menyebutkan yang pertama itu kita harus memperluas jaringan yang kita miliki. Apalagi semasa-masa kita kuliah ya, dari sekarang kita harus banyak memperkenalkan diri kepada orang-orang, terkhusus meluangkan waktu Anda untuk belajar dengan orang-orang hebat yang disebutkan oleh Bang Budi Putra tadi. Berikut adalah nggak follow your passion, malah passion is your follow. Jadi tidak usah kita mengikuti, kita pun bingung sesuai dengan kata Bang Budi Putra katanya tidak usah terlalu mengikuti passion kita, biarkan passion itu mengikuti kita, mau kita arahkan kemana seperti itu. Dan yang berikutnya tadi Bang Budi Putra menyebutkan adalah harus sangat banyak belajar dengan namanya yaitu bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bisa memperluas jaringan yang kita bangun tentunya. Baik, luar biasa sekali untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini yang sudah menjabarkan dan juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Ini agar bisa menyadarkan kita semua untuk bisa menjadi jauh lebih sukses lagi ke depannya dan selalu bisa berpikir positif untuk bisa melakukan hal yang terbaik yang kita miliki. Baik, saatnya kita sekarang ke sharing session. Silakan dibuka untuk sesi pertama ini kita buka 2 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Raise hand-nya, panitia akan menunjuk siapa yang memberikan pertanyaan. Sebelum Kiki ke pertanyaan, ternyata sudah masuk ini pertanyaan terlebih dahulu dari chat kita. Ternyata ini sudah masuk ini dari Yusuf Kurniawan, Ilmu Sejarah Angkatan 2016. Izin bertanya kepada Bapak Nasution. Bagaimana cara mengatasi dan meyakinkan orang tua yang tidak mensupport minat dan bakat anaknya?
Seperti orang tua saya yang berpikir bahwa menjadi sarjana itu harus jadi karyawan perusahaan. Sedangkan saya mempunyai minat di dunia media, seni, dan film sebelumnya, dan terima kasih. Itu pertanyaan langsung pada Pak Nasution ya, Bang Nasution. Ini pertanyaan dari Yusuf Kurniawan. Bagaimana tanggapan dari Bang Nasution dari pertanyaan dari Saudara Yusuf? Silakan Bang Terima Nasution. kasih pertanyaannya dari adik kita Yusuf ya, siapa tadi? Yusuf, iya Yusuf Bang. Iya. Yusuf. Ini sama sebenarnya dengan terjadi pada diri saya. Saya bapak adalah PNS, walaupun hanya penjaga sekolah, tapi kan PNS juga kan. Udah 80 tahun sampai sekarang masih menerima gaji beliau kan. Nah, maka dalam benak beliau itu adalah sukses itu adalah menjadi PNS. Nah, di samping penjaga sekolah, beliau juga petani. Waktu saya mau berkolaborasi dengan Pak Rizky Kurniawan dulu, minta izin, memang yang paling utama adalah memang ridhonya orang tua. Karena kan ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Saya untuk meyakinkan Bapak ini untuk menjadi pengusaha, bahasa sekarangnya lah kan, atau berusaha ini, mungkin ada di sini kita ini anak petani karet. Saya, orang tua saya petani karet. Kalau bahasa kampung saya, motong itu manaki gota. Nah, waktu saya meyakinkan orang tua itu, memang 3 hari setiap pagi ikut sama Bapak pergi motong karet dan meyakinkan beliau dan merubah pemikirannya bahwasanya sukses itu bukan jadi PNS saja. Karena niat saya memang yang utama adalah membahagiakan orang tua, yang kedua banyak bermanfaat untuk orang. Nah, waktu saya yakinkan itu, saya minta izin sama Bapak, Pak, izinkan awak usaha itu, kalau tidak sukses awak dalam jangka 2 tahun usaha, awak akan ikuti apa yang apa inginkan. Karena Bapak saya menginginkan saya itu untuk awal itu ikut honor di kantor bupati. Kan keren tuh, anaknya pakai pakaian PNS pulang ke rumah. Itu yang diharapkan sama orang tua saya. Dan dulu awal berdirinya AET Travel itu memang kita bertiga sama Bang Edi Kurniawan, ada di sastra Inggris, ada Bang Rizky Kurniawan. Memang kita tujuannya memang beda-beda. Tujuannya kalau Bang Rizky itu keinginan ibunya adalah memang beliau menjadi PNS juga, walaupun sekarang alhamdulillah beliau menjadi wakil bupati 50 kota. Dan Bang Edi Kurniawan itu dulu keinginannya adalah sama orang tuanya adalah menjadi pekerja di bank, kan keren. Nah, gitu menurut. Tapi kami meyakinkan kepada orang tua bahwasanya yang kami lakukan ini adalah untuk kebahagiaan orang tua. Maka dulu itu saya minta janji sama orang tua untuk minta izin 2 tahun untuk berusaha. Kalau tidak sukses, saya akan ikuti apa yang diminta oleh orang tua. Alhamdulillah dalam 2 tahun kita sudah bergerak, sudah jalan, dan sudah kasih nafkah juga, sudah bisa kasih uang lah untuk orang tua kan. Dan setiap usaha itu kalau sudah ada agak mandek, kami selalu pulang sama Pak Rizky itu. Pulang ke kampung, cium tangan orang tua, pulang ke Payakumbuh, pulang ke Sijunjung, alhamdulillah ada aja jalan. Nah, ini buktinya bahwasanya memang ridho kedua orang tua itu memang sangat penting sekali untuk kesuksesan kita. Mungkin itu, makanya kita harus yakin dulu. Jangan nanti kita meyakinkan sama orang tua untuk di media, bukan di PNS atau seperti yang diinginkan, tapi kita tidak pede. Kalau saya memang dulu yakinkan, pokoknya kalau tidak sukses saya dalam 2 tahun dalam usaha ini, saya akan ikuti apa yang Bapak inginkan. Itu yang saya lakukan, pengalaman pribadi. Terus Bang Budi sama Riko dan Yogi, kayaknya kita akan bisa juga berkolaborasi nanti Bang. Saya alhamdulillah sekarang pandemi ini ada rencana buat perusahaan baru, skincare.
Livenza Paris rencana namanya. Mungkin butuh bimbingan juga dari Bang Budi dan Riko nanti. Karena Siap, Bang, siap. Kita rencananya memang menciptakan banyak manfaat bagi orang lain dengan skincare ini. Karena bagaimanapun sekarang banyak anak muda yang menciptakan usaha skincare seperti MS Glow. Nah, kita akan buat juga di Padang pusatnya. Dan Livenza Paris itu adalah ada yang pertama itu memang kita tujuannya Paris itu adalah kota kecantikan. Yang kedua itu Paris itu adalah Pariaman City. Nah, walaupun saya orang Sijunjung tapi pendirinya pertama adalah orang Pariaman. Saya berkolaborasi dengan kawan-kawan, intinya seperti yang disampaikan Dinda Yogi, Dinda Riko dan Dalip dan Bang Budi, intinya adalah jaringan yang paling intinya adalah. Nah, makanya mohon doa dan support bagi kawan-kawan. Insya Allah awal tahun kita akan launching produk kita skincare Livenza Paris yang berpusat di Padang. Untuk awal ini kantornya di Blimbing dan kemungkinan kedepannya bisa dipusatkan di Jakarta atau di Kota Padang. Kita memang tujuannya adalah memang bagaimana mengangkat pengusaha lokal bisa menjadi go nasional atau internasional, insya Allah. Mohon doa dan support bagi kawan-kawan semuanya. Promo seketik dia. Nggak abang, yang penting produk yang mau jalankan lancar dan sukses. Seperti juga membanggakan jurusan sejarah gitu. Baik, itu dia jawaban dari Bang Nasution. Bagaimana Yusuf? Semoga jawabannya bisa diterima dan juga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, Bang Nasution ya. Siap. Baik, semoga apa yang telah dijabarkan dan juga jawaban dari Bang Nasution ini bisa kita pahami bersama-sama. Ternyata ridho orang tua adalah ridho dari Allah. Semoga apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, niati kebaikan, insya Allah Allah pasti akan menolong itu juga. Baik, kita langsung ini ada sudah pertanyaan berikutnya datang dari Fadel Muhammad Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel Muhammad Al-Farisi dari Hima Sejarah Universitas Andalas. Salah satu syarat bertahannya eksistensi suatu organisasi adalah adanya kolaborasi. Oleh sebab itu, apakah bisa Bang Hima Sejarah bekerja dengan salah satu startup Minanglip dalam hal program pemagangan media partner utama dan proses produksi karya? Ditambah Hima Sejarah bisa dijadikan tempat pengembangan dan peneliti terhadap strategi Minanglip. Kepada Bang Riko, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan ini dan sekian terima kasih. Bagaimana Bang Riko, bisa dimengerti yang ditanyakan Ki Fadel? Baik, silakan Bang. Mengerti, Ki. Siap. Iya, ini sebenarnya ide baru sih. Maksudnya kami di Minanglip sekarang memang lagi membuka program magang. Nah, ternyata kalau misalkan ada ide dari teman-teman Hima Sejarah sekarang yang berminat untuk magang di Minanglip, itu bagus banget karena kami sedang mencari anak-anak muda kreatif di Kota Padang sekarang, karena yang kita lakukan sekarang itu benar-benar lagi dicari orang. Saya benar-benar berhadapan dengan banyak klien yang minta untuk tim kreator di usahanya, kemudian banyak yang minta tim untuk memproduksi video, memproduksi iklan atau memproduksi konten di usahanya masing-masing. Nah, karena itu kami di Minanglip membuka magang gitu, Ki. Magang kami buka ada yang terbuka. Nah, kalau yang terbuka kemarin tidak cukup lancar karena banyak mungkin karena kita buka programnya magang, bukan open recruitment, karena mungkin orang berharapnya ini open recruitment artinya cari bekerja Cuan, gitu kan. itu ya Bang ya. Iya. Nah, tapi saat saya buka privat itu di Instagram pribadi saya, itu banyak yang berminat serius. Nah, kalau ternyata dari Hima Sejarah benar-benar ada yang bisa dikolaborasikan dengan Minanglip, itu bagus. Sangat saya tunggu. Boleh langsung nanti dikontak. Siapa namanya tadi? Ahmad Fadlan. Fadel. Nanti bisa langsung kontak aja Fadel, bisa kita bicarakan, mana tahu ini bisa jadi salah satu program Hima kan. Nah, kita tunggu. Tunggu nanti di kantor ya. Siap. Oke, berarti program pemasarannya mungkin bisa kita berbicara lebih jauh lagi gitu ya Bang Riko ya, bersama Fadel tentunya. Betul, nanti kontak aja langsung. Baik, siap. Oke, Fadel. Itu kata Fadel Bang, komen di chat kita. Baik Bang, akan dibicarakan secepatnya. Oke, Fadel, ditunggu ya Fadel ya.
buat konten-konten yang lebih seru dan asik lagi bersama Minanglip, tentunya juga alumni sejarah ada Bang Riko Sabta Hadi. Dan tadi ada Yusuf Siap, tadi, siap. Bang Nasution katanya terima kasih banyak Pak Nasution atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh pembicara kita dan kita ke bicara pertanyaan yang ketiga. Ini ada saya itu dari Nabila Nur Yasinda, salah satu anggota Hima Sejarah dan panitia Olimpiade Sejarah. Izin bertanya kepada Dalip, apakah ada di antara proyek-proyek video Minanglip yang membekas atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan dalam pembuatan video? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko kembali lagi dicecar pertanyaan oleh penanya kita. Pembuatan video yang paling berkesan dan susah dilupakan, kira-kira apa ini Bang Riko? Apa ya? Kalau ditanya pembuatan video, ini sekarang kondisinya kami hampir setiap hari memproduksi video. Saya punya tim produksi. Jadi ada sebagian yang benar-benar tim produksi yang bikin, bahkan saya sendiri masih produksi sendiri. Artinya sekarang istilahnya media untuk kita share konten itu banyak. Sekadar share Instastory aja itu udah jadi konten sekarang gitu. Nah, saya pribadi sering share konten sendiri, saya edit sendiri hampir setiap hari. Jadi kalau ditanya pengalaman yang berkesan, apa ya, banyak pengalaman-pengalaman bikin konten. Tapi yang membekas Susah itu mungkin dilupain. yang ini, yang ini ya, yang mungkin ada permasalahan sama klien. Itu karena gini loh, Iya. saya bisa dibilang kan ini masuk ke dunia yang sebelumnya itu tidak pernah ada pengalaman di sana. Artinya belum pernah ada pekerjaan di bidang ini, kemudian juga belum pernah melakukan pelatihan segala macam atau perkuliahannya juga jurusan ilmu sejarah, nggak ada cara bertemu dengan klien, cara berhadapan dengan klien, kemudian macam-macam lah berhadapan dengan orang-orang baru. Artinya setiap hari gitu kita produksi konten. Nah, di sana saya belajar sendiri, saya mencoba-coba sendiri, banyak akhirnya entah saya salah ngomong atau entah saya salah membuat jadwal. Pernah dulu kejadian itu tuh mungkin gak akan saya lupakan, dan bahkan saya sampai sekarang memblacklist klien ini. Dia salah satu usaha di Kota Padang, cukup besar juga usahanya. Waktu itu saya merasa ini kesalahan dari dia. Tapi setelah saya koreksi lagi, oh ternyata mungkin saya yang salah, saya yang ya ada satu permasalahan lah. Jadi intinya karena ini dunia baru, bidang baru, banyak belajar aja di sini. Semuanya itu berdasarkan pengalaman kita di sejarah. Ya kita cari banyak pengalaman juga, kita cari banyak kegiatan selama di kampus. Tapi setelah kita mencoba hal baru lagi, ada lagi hal-hal baru yang akan kita coba yang nggak akan terduga-duga. Nah, itu banyak hal yang terjadi. Jadi kalau diceritakan pengalaman itu banyak. Dan saya mau nyapa sekalian Pak Budi Putra, salam kenal Pak. Dari Riko Pak. Saya bisa dibilang banyak agensi yang kontak saya sebagai influencer juga di Kota Padang, Pak, influencer lokal. Oke, nanti saya akan sering ngontak Riko kayaknya nih. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah minta juga kontak Pak Budi ke Rizky tadi. Ya, izin nanti share nomor Bapak ke Bariko ya Pak ya. Oke, ya, baik. silakan. Oke, itu aja Ki. Siap, thank you, terima kasih banyak. Jadi try and error itu pasti ada dalam sebuah proses gitu ya Bang Riko ya. Tapi balik lagi ke kita bagaimana kita menanggapi sebuah proses yang terjadi itu, apakah akan menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, ini Kiki penasaran dengan seluruh pemateri kita. Kiki mungkin ini bertanya kepada seluruh pemateri kita yang ada di sini, bagaimana cara bapak-bapak semua atau abang semua untuk menghadapi struggling dalam setiap usaha ataupun bisnis yang abang-abang buat semua. Pasti nggak akan namanya kalau setiap berbisnis itu yang dibilang sama Bang Yogi tadi bagaikan roller coaster up and down. Nah, bagaimana cara abang-abang semua untuk tidak terganggu yang namanya struggling itu tersebut. Bagaimana cara untuk survive-nya, untuk membangkitkan kembali. Boleh, silakan menjawab pertanyaan Kiki. Ini penasaran bagaimana cara entrepreneur semua untuk bisa survive dengan struggling yang dirasakan. Baik, silakan kepada Bang Budi Putra atau dengan Bang Riko ataupun dengan Bang Nasution. Karena Bang Yogi sudah tidak di room bersama kita karena beliau sedang ada menuju ke suatu tempat yang mengharuskan tidak
menggunakan handphone. Gitu. Mungkin Oke. kepada Bang, Oke, saya coba jawab ya. baik, siap, silakan Bang Budi Putra. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita survive dalam menjalankan atau mendirikan bisnis atau jadi entrepreneur ya. Yes. Ya, sebenarnya itu memang sesuatu yang pasti dihadapi oleh semua yang mau mulai bisnis ya. Pasti mereka tuh startnya pasti tidak sama gitu. Ya, mulainya dari mana, punya apa aja gitu. Tapi saya ingat ada salah seorang senior saya waktu di Padang, ya. Dia bilang gini, yang dimaksud oleh ilmu manajemen itu adalah kalau bagaimana kita bisa gesit dengan resources yang terbatas, gitu. Ya kan? Resources terbatas nih, duit sedikit segala macam, tapi bisa gesit. Nah, kalau duit banyak, ya siapa yang nggak bisa gitu loh, ya. Duit banyak, modal ada, orang tua punya warisan banyak banget gitu, ya, punya grup bisnis gitu. Nah, orang itu nggak perlu bicara manajemen lah, ya. Tinggal jalanin aja, ya kan? Nah, tantangan terbesar kalau kita berbisnis ini sebenarnya bukan di modal ya. Modal itu relatif ya, bukan berarti saya punya banyak duit ya, tapi kita bisa mencari partner. Yang susah itu sebenarnya mencari SDM-nya yang akan membantu kita gitu. Ya, untuk running itu perlu orang yang punya berbagai keahlian yang berbeda dengan kita ya. Jadi dalam pengalaman saya menjadi CEO di berbagai tempat ya, di berbagai perusahaan multinasional, dari awal waktu saya ngobrol sama yang mau meng-hire ya, saya bilang saya terus terang aja, saya orang ilmu sosial, ilmu sastra, saya bilang saya nggak ngerti finance, saya nggak ngerti accounting, ya, tapi saya bisa running bisnis ini dengan lebih baik. Jadi saya hanya perlu dibekali, diperkuat oleh tim-tim yang pinter-pinter, ya. Nah, kehebatan saya adalah meng-hire orang-orang pinter sebenarnya, ya, yang bisa saya pilih, yang bisa membantu, yang bisa mengisi kekurangan yang ada sama saya, ya. Nah, tugas CEO ya lebih ke decision maker dan cheerleader sebenarnya, memberi semangat, mengarahin SDM timnya. Jadi kalau buat saya tantangan terbesar itu lebih ke sumber daya manusia. Nah, makanya tadi saya bilang ke adik-adik yang sedang kuliah, coba menjadi sumber daya manusia yang bagus, punya jaringan, punya semangat, motivasi, ya, punya kemampuan khusus. Karena itu sangat sangat dibutuhkan oleh banyak orang yang butuh tenaga kerja, butuh tim. Ya, saya sih tidak dalam beberapa kali merekrut tim ya, baik di perusahaan sendiri atau perusahaan di mana saya di-hire, saya tidak pernah melihat IPK-nya yang menjadi shortlisted. Serius. Saya nggak peduli dia tamat di mana, IPK-nya berapa, ya. Yang saya mau tanya adalah sekarang dia ngapain? Apa yang sudah dia pekerjakan, ya, nggak masalah dia masih kuliah atau baru tamat kuliah, tapi selama kuliah dia ngapain aja, rekornya dilihat gitu. Iya, saya kalau orang yang berorganisasi saya bisa lebih suka, berarti dia bisa bekerja tim. Ya. Saya nggak butuh orang lain jenius yang IPK-nya mungkin 4,1 ya, ada nggak ya 4 ya, tapi dia nggak bisa bekerja tim, dia merasa paling pintar sendiri. Saya nggak mau, ini wassalam ini orang. Saya lebih baik meng-hire orang yang mungkin dari sisi IPK nggak terlalu tinggi, tapi bisa bekerja tim, karena yang penting itu attitude, sikap ya. Kalau suatu pengetahuan, keterampilan kan bisa diajarin kan ya, bisa diperbaiki lah. Tapi attitude enggak, attitude nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau orang yang udah ngeles di awal, terbiasa menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab, ya, suka menang sendiri, saya nggak mau pakai, ya, karena itu akan mempersulit kita dalam jangka panjang. Itu sih kalau dari saya, ya. Bagi dengan potensi yang dimiliki dari masing-masing SDM itu tadi. Gitu ya, jadi gini, Ki, potensi kemampuannya itu menurut saya sih nggak terlalu relatif lah. Kan bisa diajarin. Ya. Mungkin dia kalau tamatnya kuliah, terus dia mau membantu saya di bidang digital bisnis, nggak masalah. Di sejarah misalnya,
atau dia di sosiologi, antropologi, nggak masalah. Karena segala itu bisa dipelajari. Kalau attitude-nya bagus, cara berkomunikasi juga bagus, ya, mau bekerja tim, ini orang ini bisa jadi nih ke depan. Nah, gitu loh. Jadi makanya saya tidak terlalu percaya dengan nilai-nilai kuantitas akademis gitu ya. Karena saya lebih baik ketemu orangnya, ketemu ngobrol, itu udah bisa kelihatan kok. Ya 10 menit aja kita ngobrol dengan seseorang, kita bisa menilai sebenarnya ini bisa diandalin atau tidak. Potensial atau tidak gitu ya, Bang. Iya. Nah, paling tidak itulah pelajaran yang saya pelajari selama 20 tahun bekerja di bisnis dunia profesional. Ya. Luar biasa. Jadi sudah terlihat gitu ya apa yang sudah diraih dan juga didapat dari Bang Budi Putra ini, tentunya dengan berbicara 10 menit dengan calon pekerjanya di besok sudah mengetahui apakah bisa dipakai untuk bisa bekerja sama dengan tim. Oke, ini kita sebelum menjawab pertanyaan Kiki yang tadi, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya kepada Dalip. Wah, kayaknya Dalip jadi artis banget ya siang hari ini ya. Saya Nabila Nur Yasinda, salah satu panitia Olimpiade Sejarah yang akan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2022, Bang. Kami selaku panitia kebetulan belum mendapatkan media partner untuk mempromosikan acara Olimpiade Sejarah. Nah, kalau boleh, Bang, bisakah Minanglip menjadi media partner untuk mempromosikan Olimpiade Sejarah, Bang? Maaf sedikit lari dari materi, Bang. Terima kasih, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang. Noriko, tetap kembali lagi dengan sebagai media partner di Olimpiade Sejarah. Iya. Ya jawabannya tentu sangat boleh, Ki. Artinya gini, Minanglip, event ini pun media partner Minanglip gitu, dan banyak event-event dari event-event mahasiswa itu yang menjadikan Minanglip sebagai media partner. Cuman ya saya pribadi merasa cukup menyayangkan kok selama ini jarang dapat kontak media partner dari ilmu sejarah gitu. Sementara kampus-kampus lain, fakultas-fakultas lain itu sering menjadikan Minanglip media partner. Kalau kita melihat ke zaman kuliah dulu kan di radio. Nah, waktu itu media partnernya radio. Jadi event-event dulu, event mahasiswa kan banyak tuh, event HIMA, event mahasiswa yang di PKM atau event jurusan, itu media partnernya dulu ke radio. Nah, sekarang udah beralih ke akun-akun publik kayak Minanglip contohnya salah satu, dan banyak dulu mahasiswa-mahasiswa yang kerjasama sama Minanglip sebagai media partner, dan itu free posting, artinya kita kerjasama aja gitu. Jadi Minanglip itu menerima kerjasama media partner untuk event mahasiswa dan event sosial. Selama ini masih sangat jarang. Sejarah nggak pernah gitu ya, Bang ya? Belum pernah. Belum jadi sedih gitu. Jadi saya ngerasain nggak tahu anak sejarahku aja Minanglip atau Baa gitu kan. Emosi, Bang. Atau anak sejarahku nak aduh maduan event gitu. Kok mahasiswa lain coba event gitu kan. Jadi intinya teman-teman sejarah bikinlah banyak-banyak event kerjasama sama Minanglip, boleh, itu terbuka kesempatan untuk media partner, bahkan nanti kita bisa bikin sesuatu yang kan anak sejarah tibonya seniornya gitu kan, ya kita bisa bikin kalau sama yang lain ya kita bisa kerjasama sekedar media partner aja, tapi dengan Minanglip dengan ilmu sejarah mungkin ada hal yang lain yang bisa dikerjasamakan, eventnya bisa dilebihkan promonya misalnya gitu. Nah, jadi silahkan ya langsung kontak aja, nanti ada admin CS Minanglip, dikontak aja nanti di Minanglipnya gitu Ki. Itu dia tadi Bang Riko dan juga Minanglip tentunya sangat welcome sekali kepada seluruh jurusan sejarah. Boleh gratis nggak Bang? Ya gratis, tadi sudah disebutkan. Iya gratis. Sampai di bot loh Bang. Boleh gratis nggak Bang? Tetap gitu ya Bang ya. Cari gratis 2001 gitu, apalagi di ujung tahun gitu. Untuk sejarah boleh lah sekali gitu ya Bang Riko ya. Iya, ditunggu ya. Pokoknya bikinlah event sejarah tuh banyak-banyak. Oke, baik, siap. Ini kita ke pertanyaan, kayaknya banyak banget nih Bang yang nanya untuk semua pemateri kita. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua dan para senior. Perkenalkan, ini ada Yola Yolanda, mahasiswi sejarah angkatan 2017. Saya izin bertanya kepada seluruh narasumber, khususnya kepada Bapak Budi. Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Terima kasih sebelumnya Bapak dan Abang semua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini diajukan khusus untuk pada Bang Budi. Ini tentang bagaimana mengembangkan potensi kepercayaan diri untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Yola ya. Oke. Yola. Pertanyaan yang bagus.
Ya sebenarnya apa ya, percaya diri itu satu hal yang sangat penting buat kita dalam berinteraksi dengan orang lain ya, dengan mitra bisnis, dengan klien, dengan konsumen dan lain sebagainya. Sebenarnya soal kepercayaan diri ini sebenarnya lebih karena secara psikologis ya, kita terlalu mengkhawatirkan diri kita sendiri aja sebenarnya. Ya, ya. Jadi semua orang punya potensi yang sama sebenarnya menurut saya sih. Ya, jadi ada teman saya dulu yang waktu kuliah pendiam gitu ya. Tapi setelah ketemu lagi dan dia sudah bekerja, sudah jadi entrepreneur dan sebagainya, ternyata dia bagus gitu ngomongnya gitu. Jadi bagaimanapun tentu kita punya kelemahan ya. Pasti dalam diri kita tuh ada beban masing-masing, sehingga kita tidak percaya diri dan lain sebagainya ya. Namun demikian kita harus berusaha untuk mengubah itu gitu ya. Ya ada satu ungkapan yang saya baca di poster dulu yang saya selalu ingat sampai sekarang, selalu ingat. Dunia saja bisa berubah, mengapa Anda tidak gitu. Wah, berat sekali. Bayangin. Ya, itu saya pernah baca tapi saya lupa entah di poster di mana, zaman-zaman kuliah. Nah, itu saya bikin saya sempat apa ya? Kepikiran gitu. Oh iya ya. Jadi kalau kita tidak bisa berubah, jadi masalahnya di kita sebenarnya gitu ya, bukan di faktor yang luar gitu. Kita kan pasti tahu kelemahan kita di mana kan ya, kelemahan kita di mana. Nah sering-sering aja melakukan itu. Kalau takut berpidato, sering-seringlah berpidato. Rasanya malu bertanya dalam satu forum, sering-sering aja ya, sampai itu akan hilang. Iya, jadi usahain. Jadi saya tidak bisa menafikan, pasti masing-masing kan punya style yang berbeda ya. Ada juga orang yang introvert ya. Itu saya bisa pahami. Nggak mungkin semua orang punya apa ya kemampuan yang sama, punya aura yang sama, kan nggak mungkin. Tetapi belajar dari banyak tokoh-tokoh besar sejarah ya, yang pendiam awalnya terus dia bisa mengubah dirinya. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, karena memang kita harus punya kepercayaan diri. So kalau kita nggak percaya diri berarti kita menghina diri kita sendiri gitu, kita merendahkan kemampuan kalau kita bisa ya. Satu lagi yang mungkin juga terkait dengan ini, kalau kalian nanti baru saat tamat kuliah lalu ada tawaran pekerjaan yang ternyata agak jauh beda dengan bidang yang dikerjakan sebelumnya, dengan tawaran itu gitu, saran saya ambil aja ya. Kenapa? Kalau kita membatasi diri kita dari awal, membatasi kemampuan kita dari awal, berarti kita menghina diri kita sendiri ya. Ambil aja, istilah saya main gila aja ya. Kan kalau kita mengambil tawaran orang itu kan kemungkinannya paling kan dua, berhasil atau gagal kan, itu doang kok. Nggak bakalan dibunuh juga kita kan, nggak bakalan dipenjara kita kayak. Jadi maksudnya ambil dan kita belajar sambil jalan gitu. Sedikit saya cerita pengalaman saya waktu saya masih jadi wartawan Tempo ya. Kan saya resign dari Tempo terus menjadi full time freelancer, blogger ya. Nah, terus ditawarin bekerja di Yahoo ya, Yahoo Southeast Asia di Singapura ya. Portal itu kayak Google sekarang lah. Dulu sangat terkenal banget ya. Padahal saya belum punya pengalaman di manajemen level gitu ya. Saya purely penulis, wartawan ya. Tapi ada tawaran ya, tawaran. Saya waktu itu lewat email, saya terima lewat email ya. Terus karena itu kan bukan saya yang apply, saya yang ditawarin. Nah, ketika saya bersedia, datanglah 2 orang eksekutif Yahoo dari Singapura ke Jakarta untuk wawancara sama saya gitu. Ya, satunya alumni Stanford, ya, satunya alumni Monash University, ya. Dia ingin berkenalan dan berdiskusi kira bagaimana sih ke depan digital bisnis di Indonesia gitu. Ya. Pokoknya kita diskusi gitu, wawancara lah ya namanya. Walaupun saya ditawarin kan tetap aja prosesnya diikutin semua kan.
Ya, ya. Ada kali 2 jam lebih lah ya interviewnya di Hotel Mulia di Jakarta di Senayan. Ya. Terus yang menarik naik itu yang saya ingat terakhir ya. Dia tanya, oke, menurut Anda bagaimana ekspektasi Anda untuk diterima di pekerjaan ini walaupun ditawarin gitu. Ya kan? Ekspektasi Anda gimana, dia bilang. Lalu Abang Orang menjawab, Yahoo nanya nih. Saya bilang, kalau saya nggak diterima, Yahoo yang rugi bukan saya bilang. Ketawa. dengan percaya dirinya Bang ngomong kayak gitu Iya, ya Bang. bayangin, nekat kan? Agak-agak gila juga sih sebenarnya jawabannya, ya. Tadi. Ya, agak gila. Terus jawabannya, oke, Senin depan langsung ke Singapura ya. Nanti kita urusin semuanya, gitu. Ya. Jadi walaupun kita ditawarin, ini pengalaman, walaupun ditawarin belum tentu kita diterima juga. Kan ada interview juga, mereka ketemu, lihat chemistry, cocok nggak? Gitu. Ya, jadi buat Yolanda ya, jangan terlalu dikhawatirkan. Kita harus yakin bahwa setiap orang itu punya keunikan masing-masing, ya, punya kehebatan masing-masing, yang nggak perlu dibandingkan atau disandingkan dengan yang lain. Kita yakinkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Mungkin kita belum punya pengalaman yang banyak, tapi kita punya kemampuan besar untuk belajar. Quick starter, quick learner. Nah, orang akan yakin, ya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat kesempatan itu, kita buktikan harus bekerja keras, kita harus deliver, sehingga semakin banyak yang senang sama kita, dan mungkin akan membuat kita semakin berkembang dan dipromosi gitu jabatan kita. Itu. Luar biasa. Sip. Oke, itu dia jawaban dari Bang Budi Putra. Semoga Yolanda bisa bisa mengambil ataupun juga ada hikmahnya lagi gitu ya Bang ya. Pokoknya apapun jawaban dari Bang Budi Putra ini bisa memuaskan dari Yolanda ini. Oke, berikut ini pertanyaan kita terakhir dari Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Selvia. Saya ingin bertanya, seperti apa tadi Bapak bilang tadi bahwasanya jaringan itu sangat penting, kita butuhkan ke depannya. Saat ini fokus saya ke bidang jurnalistik. Namun saya sulit membagi waktu untuk di lingkungan sejarah. Itu dampaknya, Bang. Nah, kalau menurut narasumber semua, ada tips khusus tidak agar bisa multitasking atau bisa menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan? Oke, baik, kepada ini di pertanyaannya diajukan kepada jurnalistik, kepada Bang Budi Putra mungkin untuk bisa multitasking gitu Bang, ataupun memberikan trik khususnya agar bisa melakukan banyak hal dalam sekaligus. Oke, karena jurnalistik ya. Saya 4 tahun jadi wartawan di Padang, terus 5 tahun di Tempo ya, 9 tahun lumayan cukup lama jadi wartawan. Yang penting memang pada akhirnya sebagai wartawan itu kan bekerja di bidang jurnalistik itu sebenarnya kita dituntut selangkah lebih di depan sebenarnya dari sisi persoalan, materi, bahan dan lain sebagainya. Jadi harus sering banyak riset, sering banyak membaca, dan sering mengontak narasumber untuk dapat background-nya gitu ya. Kan kalau kita menulis sesuatu ya, kalau kita penelitian di sejarah kan kita paling meneliti background tentu lewat historiografinya ya, kita riset, baru kita bisa merumuskan sebuah penelitian lah. Nah, kalau di jurnalistik kurang lebih sama, riset tetap menjadi salah satu cara buat kita, tapi dengan kita kadang-kadang kita perlu bantuan orang yang lebih ahli, yang sudah berpengalaman gitu, ya. Nah, jadi misalnya kalau wartawan di Tempo misalnya nih, dia mau meliput soal KPK kan, ya, soal korupsi gitu, ya. Itu yang diwawancari bukan orang KPK-nya, tapi orang-orang yang memang sudah jago korupsi gitu. Modusnya tuh dipelajari, ditelepon dulu mereka, kadang-kadang ngopi dulu, ya. Jadi pada wartawan Tempo itu sebenarnya banyak dapat ide liputan itu bukan dari pejabat, dari tokoh-tokoh itu paling buat konfirmasi informal aja, buat formalitas gitu, ya. Nah, waktu saya jadi wartawan Tempo, saya lebih banyak sebenarnya kelayapannya gitu. Temu orang, kadang-kadang dia entah siapa gitu, tapi dia namanya nggak pernah muncul, tapi dia memahami soal mafia migas misalnya. Ya ngobrol sama dia.
Nah, apapun temanya kita kumpulin dulu. Nah, baru kita baru mendapatkan namanya angle, ya, angle liputan gitu. Baru ketemu temanya gitu, topiknya, ya. Nah, ada suatu keunggulan dan kemiripan antara menjadi peneliti dengan wartawan menurut saya sih. Banyak sekali kemiripannya karena harus terbiasa dengan sumbernya. Sumbernya kuat nggak kalau di jurnalistik? Kalau di sejarah sumber primer, gitu, ya kan? Akurasinya harus pasti, terus merumuskan permasalahan apa sih yang mau diteliti. Kalau di wartawan apa yang mau ditanya, ya? Karena gini, orang yang bisa merumuskan pertanyaan dengan baik, berarti dia sudah mendapatkan setengah dari jawabannya sebenarnya. Ya. Nah, orang susah menjawab karena pertanyaan itu nggak jelas. Ya. Nah, kalau kita memahami satu bidang, kita akan bisa merumuskan sebuah pertanyaan dengan baik, ya. Dan narasumber akan jawab, dan kita akan punya banyak bahan yang memang relevan yang kita butuhkan. Kalau enggak, dia akan kemana-mana dan akhirnya buang waktu, dan waktu kita menjadi menulisnya jadi berita, jadi artikel, jadi laporan utama dan lain sebagainya, nggak banyak belanjaan gitu, nggak banyak bahan yang bisa diambil, ya. Jadi multitasking dan lain sebagainya memang itu dibutuhin kalau wartawan, ya. Kalau wartawan sangat dibutuhkan itu. Terus kadang-kadang kita juga harus memelihara memaintain narasumber kan, ya. Narasumber itu yang di-maintain bukan tokohnya aja, tapi sopirnya juga, ajudannya, ya. Karena mereka tuh yang memegang jadwal para narasumber ini, ya. Kalau mau ketemu menteri, jangan menterinya di miss call, di telepon, dia sibuk, ya. Sopirnya, Bapak lagi di mana? Nah, kalau dibilang di luar kota ya udah, ya, paling lewat telepon aja. Tapi kalau dia lagi ada di Jakarta, gampang dicari. Kadang, lagi ada di kafe itu sekarang, nah, saya ke sana. Gitu. Ya, jadi bayangin tuh jaringan yang harus dimaintain kalau jadi wartawan, semuanya dari seluruh kalangan. Semoga menjawab. Baik, semoga jawaban dari Bang Budi Putra ini bisa mewakili dari pertanyaan Ade Salvia ini. Baik, wah luar biasa sekali, sudah tidak terasa kayaknya kita sudah di penghujung webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pemateri Kiki yang sudah mau menyempatkan waktunya dan kesempatannya untuk bisa berbagi cerita bersama kita dan juga pengalamannya yang luar biasa. Oke, baik, sebelum kita berakhir, Kiki mau minta closing statement terlebih dahulu kepada Bang Budi Putra dan juga kepada Bang Riko dan juga Bang Nasution untuk closing statement pada sore hari ini di webinar di hari terakhir kita. Silakan. Mungkin yang pertama itu dari senior dulu kali ya, dari Bang Budi Putra, habis itu baru Bang Nasution, baru dari Bang Riko. Silakan, baik. Ya, terima kasih. Jadi khususnya buat adik-adik yang sedang kuliah sekarang, ya, tetap selesaikan kuliah secepatnya. Ya, waktu jangan ditunda karena waktu tidak bisa dibeli. Oke, selesaikan tugas, skripsi dan sebagainya, dan mulai berpikir kira-kira habis itu mau ngapain. Nah, sambil itu pelihara jaringan, ya, jaringan tidak hanya di luar, ya, di kampus juga, dari fakultas lain, dosen, teman, semuanya di maintain, ya. Terus keterampilan lain juga perlu diasah, ya. Khususnya berbahasa asing itu tidak boleh tidak, bahasa Inggris itu tidak boleh tidak, ya. Tapi saya sangat bahagia karena generasi milenial sekarang, ya, sampai yang ke bawahnya itu rata-rata bahasa Inggris sudah bagus-bagus, ya. Itu adalah kabar baik buat saya, ya. Dibanding generasi saya tuh banyak yang struggling soal bahasa Inggris, ya. Termasuk waktu saya masih di kampus, ya, kalau ada dosen tamu dari luar yang datang, satu persatu pada menghilang tuh, ya. Pada takut Ada gitu ya, Pak? aja mau nyari apa gitu kan, sayang, ya kan. Nah, itu tidak boleh terulang lagi, dan saya melihat sekarang udah sangat banyak yang bagus-bagus, itu tetap pertahankan, dan pelajari juga hal-hal lain seperti bagaimana cara bernegosiasi, melakukan presentasi, bikin presentasi dan lain sebagainya, menulis email yang baik gitu, bagaimana menulis email yang enak, yang to the point, yang tidak muter-muter, itu hal-hal yang sangat dibutuhkan kalau kita masuk ke dunia kerja, ya. Tidak ada istilahnya jurusan yang tidak populer, ya, tidak ada, semuanya sama aja. Oke.
mau kuliah kita di sejarah, mau di ekonomi, di manajemen, semua yang membedakan adalah bagaimana usaha kita dalam mencapai tujuan dan objektif kita. Ya, terima kasih. Sekali luar biasa. Baik, terima kasih Bang Budi. Berikutnya kepada Bang Nasution untuk memberikan closing statement kita pada sore hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Kiki. Kalau bagi Abang ada kemarin ada video Jamil Azaini, trainer nasional, 11 usahanya hancur karena tidak libatkan Allah. Kita butuh penasihat spiritual dalam berusaha atau dalam bekerja, dan kita memang harus belajar dari sejarah. Kenapa kita dulu bisa naik, kenapa kita sekarang bisa jatuh, atau kenapa kita stagnan di sini. Nah, intinya adalah memang usaha atau kerja itu perlu fokus. Yang kedua butuh jaringan, yang ketiga butuh mentor atau penasihat spiritual. Yang keempat adalah, ini yang paling utama, kita butuh Allah untuk sukses dimanapun berada. Nah, ini yang paling penting bagi saya, karena kata Jamil Azaini itu 11 usahanya hancur karena tidak libatkan Allah. Karena sehebat apapun marketing kita, kalau Allah tak ridho takkan pernah jadi. Mungkin itu menurut Abang Kiki. Terima kasih Kiki. Terima kasih kembali Bang. Berarti butuh penasihat spiritual untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan tadi dari Bang Budi Putra, selalu memperbarui hal baru agar kita menjadi orang yang baru lagi ke depannya. Baik, mungkin dari closing statement yang terakhir dari Bang Riko Saprahadi, masih bersama kita. Silakan kepada Bang Riko untuk memberikan closing statement pada webinar kita. Silakan Bang Riko. Makasih Ki. Ya, mungkin ya saya yang paling junior di sini, yang paling kecil juga mungkin ya. Dan pada intinya ternyata benar apa yang saya rasakan itu dirasakan juga sama teman-teman senior yang jadi narasumber di sini. Memang iya, jadi kuliah itu nggak cuma semata kuliah, tapi jaringan, networking, kemudian karakter juga, pembentukan karakter. Itu yang saya rasa saya penting waktu yang saya dapatkan di waktu kuliah. Ternyata itu juga yang di-share sama abang-abang yang jadi narasumber di sini juga. Jadi pada intinya itu, teman-teman sejarah, sekarang kalian kuliah, manfaatkanlah waktu kuliah itu sebaik mungkin. Perbanyak pertemanan, perbanyak keingintahuan, ingin mencoba sesuatu hal yang mungkin selama ini kalian tidak pernah coba di sekolah. Nah, di kampus inilah waktunya untuk mencoba. Karena dari cerita senior-senior tadi, Bang Nasution, Bang Yogi, Bang Budi Putra juga, saya nyimak, intinya sama dengan yang saya rasakan di waktu kuliah gitu loh. Berbanyak networking, berkenalan dengan orang, cari mentor sebanyak-banyaknya, banyak batanyo gitu kan. Itulah yang harus dilakukan selama kuliah. Pada intinya, mungkin kesimpulan dari semua kesimpulan itu ya Ki. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kepada seluruh narasumber kita pada siang hari ini yang sangat-sangat menginspirasi kita semua agar kita bisa mencapai sebuah kesuksesan tentunya dengan cara dan trik yang telah diberikan kepada narasumber. Dan juga menutup rangkaian acara Historian Virtual Career Expo 2021 pada sore hari ini. Kami setia, mohon maaf ada salah kata, dan kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsorship ada dari Semen Padang, ada dari AET Travel Indonesia, PT Penjuru Wisata Negeri, BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Minanglit, Support by Equator Media, JC Institute, Sabero Music, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama DPP IKA Sejarah Universitas Andalas. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan dan terkhusus yang istimewa kepada seluruh pemateri kita yang luar biasa sekali yang telah menghadiri dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua pada sore hari ini. Semoga kegiatan webinar ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mencuri ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang luar biasa. Kalau begitu, Kiki mewakili seluruh panitia pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak untuk seluruh para narasumber. Ini Kiki juga menyebutkan. Sama-sama. Silakan
untuk narasumber bisa live untuk Zoom meeting pada sore hari ini, dan juga untuk seluruh peserta, Kiki akan membacakan pemenang giveaway. Untuk sesi pertama itu ada Rafki Rusdi, kedua Laila Azira A, ada Elvita Yulianti, yang keempat Nabila Nur Yusinda, ada Yeni Dwi Lestari, ada Muhammad Fadel Alfarizi, dan yang terakhir Yusuf Kurniawan. Peserta aktif terpantau mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan webinar pada sore hari ini. Ada Prima Novri Ardika, yang kedua Nia Larista, yang ketiga ada Syariza Suherman. Sekali lagi Kiki ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga peserta webinar pada sore hari ini yang telah mengikuti rangkaian acara kita dari awal, dari hari Sabtu hingga detik ini sore tanggal berapa sekarang? Ayo, tanggal 2, tanggal berapa? Sampai Kiki lupa dengan tanggal saking semangatnya. Tanggal 19 Desember 2021. Kiki sekali lagi pamit dan terima kasih kepada seluruh partisipan, dan juga selamat untuk kepada para pemenang akan kami kontak melalui chat pribadi ataupun juga bisa langsung kontak person. Kalau begitu sekali lagi silakan meninggalkan ruang Zoom meeting pada sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai bertemu di Virtual Historian Career Expo di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.